Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah di kesempatan sore ini Allah memberikan banyak sekali limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang dijanjikan syafaat pada yaumul kiamah. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana seorang Yusuf alaihissalam, beliau memiliki aura kesolehan yang nampak dari raut wajahnya. Jadi perilaku seseorang, ilmu yang dimiliki, pengalaman luas itu bisa terpancar pada wajah seseorang. Ya, buat bapak-bapak juga ibu-ibu ya, menjadi penting kalau nanti Anda sudah berumah tangga lebih dari 10 tahun, di mana hal-hal yang sifatnya pesona fisik biasanya makin meredup, namanya juga makin tua ya. Tetapi kita tidak perlu khawatir kalau kita senantiasa memperindah pesona jiwa kita. Dan pesona jiwa kita ini akan terus tumbuh dan berkembang bahkan seiring bertambahnya usia. Jadi kalau bertambahnya usia membuat fisik kita memudar, rambut kita makin putih beruban, kulit kita makin berkerut, kantong di bawah mata kita juga semakin lebar, dan banyak hal yang menunjukkan bahwa kita makin tua dan ketampanannya pasti lama-lama akan berkurang bahkan menghilang. Tapi bagi orang yang sibuk merawat pesona jiwanya, maka keterbatasan ataupun menurunnya kualitas fisik tidak akan membuat dia menjadi kehilangan pengaruh ya. Nanti kita akan bisa merasakan bagaimana memandang wajah orang-orang soleh, memandang wajah orang yang penuh dengan ilmu ya, walaupun secara fisik barangkali biasa-biasa saja, tapi kita merasa nyaman ya bersama dia ya. Sebaliknya orang yang secara fisik itu barangkali standarnya artis Korea lah gitu ya, tapi kalau maaf blow on, nggak bisa baca tulis ya, ditanya pahpoh ngahngoh ya, maka kita nggak tertarik berlama-lama dengan orang yang semacam itu. Saya beri ilustrasi ya, kalau tiba-tiba ada orang datang ke majelis ini, tinggi, besar, berat badannya 195 gitu kan ya, tiba-tiba kemudian dia duduk di depan saf awal, saya yakin mata jamaah semua akan tertuju kepada dia ya, terpesona dengan besarnya fisik. Tapi setelah berinteraksi sehari, 2 hari, 3 hari, Anda tahu bahwa dia ini muales sepol, kerjanya mangan turu, maka dalam hitungan beberapa saat saja kita sudah nggak berselera berlama-lama dengan dia. Paham ya? Tapi lain, kita nggak kenal dia siapa, penampilannya sama sekali nggak meyakinkan, tapi setelah kita deket ngobrol dengan dia, semua ilmunya keluar, kita dibuat geleng-geleng benar dengan pengalaman yang sangat luas, ilmu yang mendalam, wawasan yang sangat luar biasa, maka kita mau berapa lama pun betah duduk dengan dia, gitu ya. Maka saya menganjurkan
kalau Anda terutama nih, saya lihat di sini pasangan tuanya nggak banyak ya, tapi ini buat ilmu dari awal. Jadi kalau nanti kita sudah menua, usia pernikahan kita di atas 10-20 tahun, maka kebutuhan kita kepada pasangan kita yang sifatnya pesona fisik itu mulai membiasa. Kasmaran itu hanya setahun 2 tahun saja lah ya. Tapi kalau sudah lewat ya rampung sebagaimana pernikahan kita ya. Jadi biasa saja. Jadi bahkan pada level tertentu kalau sudah 20 tahun berumah tangga itu sudah kayak kakak adik begitu loh. Sudah bukan kayak suami istri lagi, sudah kayak kakak adik begitu ya. Geloranya menjadi berbeda. Nah, pada titik inilah ya ada satu hal yang menarik, bahwa kalau kita ini sudah makin dewasa, aktivitas kita bersama pasangan kita itu duduk ngobrol, duduk ngobrol, duduk ngobrol. Lah masalahnya kalau dia tidak memiliki bahan yang asik untuk diajak ngobrol, itulah yang membuat kemudian banyak pasangan yang merasa jenuh, bosan. Karena apa? Dia tidak mendapatkan hal yang menarik pada saat dia berbicara dengan pasangannya ya. Kalau kemarin saya sudah bilang ada tipe orang yang enak diajak MKLL. Tahu MKLL? Masih ingat? Apa? Minum kopi lambat-lambat, 1 cangkir panas bisa diminum berdua 2 jam nggak habis. Itu kalau orangnya enak diajak ngobrol. Tapi kalau orangnya nggak enak, nggak nyambung gitu kan ya, sudah pasang wajah ketus, diajak ngomong nggak nyambung. Itu kalau kamu ketemu dengan orang model kayak gitu, disuguhi kopi panas, itu kopi panas pun cepet-cepet kita habisin gitu loh. Males ngobrol dengan orang kayak begitu itu ya. Nah, ini pernah dilakukan penelitiannya oleh seorang ilmuwan asal Aljazair namanya Malik bin Nabi, di mana Malik bin Nabi beliau pernah diminta ya, saya lupa yang meminta apakah pemerintah Perancis atau Aljazair, tapi Aljazair itu pernah dijajah sama Perancis selama 130 tahun. Ya kita tahu orang-orang Afrika ya secara umum warna kulitnya 2, hitam sama hitam banget gitu loh ya. Jadi sudah hitam, jelek, nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya, senyumnya hambar, wajahnya tanpa harapan, tatapan matanya kosong. Orang-orang kayak begini itu nggak enak banget dilihat. Tapi sama Malik bin Nabi diajari untuk belajar membaca, menulis, membaca, menulis, membaca, menulis. Dan ini yang menarik, sama Malik bin Nabi selesai latihan baca, nambah 1 lembar di foto wajahnya. Besok belajar, nambah 1 lembar di foto wajahnya. Belajar, nambah 1 lembar di foto wajahnya. Setelah sekian tahun foto itu dijejer, dari mulai nggak bisa membaca sampai pinter menjelajah segala dunia. Apa kesimpulan Malik bin Nabi? Ini kesimpulan yang menarik. Beliau mengatakan apa? Setiap bertambah 1 pengetahuan, semakin indah wajah mereka untuk dipandang. Rumus penting Pak ya. Setiap bertambah 1 pengetahuan, semakin indah wajah mereka untuk dipandang. Jadi kalau Anda pengen enak dilihat orang, jadi orang pintar gitu loh kira-kira Pak ya. Maksudnya apa? Rajin belajar, banyak membaca ya. Tentu bukan orang pintar yang sombong ya, itu akhlak standar kita ya. Bodoh tapi tawaduk itu ya tetap lebih dihargai, tapi tetap nggak bisa berlama-lama. Karena kalau rumus orang Arab itu aduun alimun khairun min sodikin jahilin, musuh yang cerdas itu lebih berharga daripada punya teman tapi blow on gitu loh ya. Makanya di sini nanti kita lihat keistimewaan Nabi Yusuf ada pada kecerdasannya. Kecerdasan Nabi Yusuf inilah ya yang nanti akan kita bahas, dan itu dibungkus dengan kesolehan, alim soleh. Sudah ini ya, maka pasti akan banyak dicari orang begitu loh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau melihat calon mantu kok wis pinter, ganteng, soleh gitu ya, ya sulit untuk ditolak yang kayak begitu ya. Tapi secara umum jenengan punya calon mantu ganteng pol, tapi maaf ya blow on gitu ya. Ya ini pasti tidak menarik. Dan saya yakin ibu-ibu juga punya kesimpulan serupa ya,
bahwa setelah berumah tangga ternyata modal tampan saja itu nggak cukup begitu loh ya. Tampan tapi maaf blow on begitu kan ya. Buat ibu-ibu nggak penting, yang penting itu kan dapur nyala ya, saldo selalu ada kan gitu loh ya. Suaminya ditanya bisa ngerti jawabannya, karena saya pernah sampaikan bahwa jatuh cinta yang hebat itu hanya bisa diberikan kepada orang yang punya 3 komponen. Sekali lagi, jatuh cinta yang hebat, mencintai orang dengan kualitas yang baik hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki 3 komponen. 1, otaknya berisi pengetahuan dan solusi kehidupan. 2, tangannya punya kekuatan dan kekuasaan. 3, kantongnya berisi harta dan kekayaan. Hanya orang dengan kapasitas yang memiliki 3 hal ini yang bisa mencintai pasangannya atau siapa saja dengan kualitas yang baik. Kalau tidak punya, ya hanya akan menjadi PHP aja gitu kan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf alaihissalam itu nggak kenal, di penjara itu sudah langsung dideketi sama orang dan mengatakan bahwa kayaknya kamu orang baik deh, kamu orang soleh, saya minta dibantu ya, saya minta ditolong. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Wadakhala ma'ahu sijna fatayani qala ahaduhuma inni aroni aksiru khamra ya. Jadi kesimpulan penulis bahwa bagaimana mungkin ada 2 orang narapidana di dalam penjara belum pernah kenal Nabi Yusuf, tiba-tiba ketemu langsung berani curhat. Bapak-bapak, kalau ada orang yang tiba-tiba curhat sama kita padahal kita nggak pernah kenal dia nggak pernah kenal kita, kok tahu-tahu berani cerita macam-macam, berarti Anda punya nilai istimewa di sana ya. Kok orang berani menceritakan hal itu kepada kita ya. Maka salah satu dari narapidana tadi mengatakan inni aroni aksir khamra, wahai Yusuf ya, aku bermimpi tadi malam aku masih memeras anggur. Wa qala al-akhar, narapidana yang satu mengatakan inni aroni ahmilu fawqa ra'si khubza, aku bermimpi saat aku berjalan aku melihat di atas kepalaku ada sepotong roti. Ta'kulut tayru minhu, tiba-tiba seekor burung memakan sebagian daripada roti tersebut. Nabi ta'wilih, wahai Yusuf, tolong ceritakan kepada kami apa arti mimpi kami ini. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau adalah orang-orang baik ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya ke-37 Nabi Yusuf kemudian mengatakan qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakuma dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumil la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf berkata, tidaklah disampaikan kepada kalian berdua makanan yang akan diberikan kepada kalian, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepada kalian. Jadi Masya Allah, Nabi Yusuf itu sudah mengetahui sebelum mereka menceritakan ya. Itulah yang Allah ajarkan kepada mereka ya, Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf. Yang demikian itu adalah sebagian daripada apa yang Allah ajarkan kepadaku oleh Robku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada poin main menarik dalam kehidupan sosial terkait dengan statement Nabi Yusuf. Di sini penulis menyebutkan sebelum seorang dai mendakwahkan kebenaran di tengah masyarakat, dia harus bisa meyakinkan kepada mereka bahwa pilihan mereka mencari kebenaran kepadanya sudah tepat. Dia harus bisa membuat mereka percaya akan kapasitasnya sebagai dai. Jadi Nabi Yusuf mengatakan
tidaklah disampaikan kepada kalian berdua makanan yang akan diberikan kepada kalian kecuali aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu. Jamaah sekalian, ya. Jadi begini, kalau ada orang konsultasi kepada kita, ada seorang konsultasi kepada kita, terus kita bilang begini, sudah 100 orang yang datang kepada saya, kasusnya sama persis dengan kamu. Kira-kira kalau kamu konsultasi kepada seseorang, terus orang ngomong kayak begitu, ya konselornya mengatakan, oh kamu bukan orang pertama, kamu tuh orang nomor 100 yang ke-30 begitu loh ya, 130. Oh gitu saja. Jadi iya, nggak usah baper-baper amat, biasa aja. Ini bukan cerita pertama, gitu ya. Bisa dibayangkan, kira-kira orang itu langsung percaya nggak sama kita? Ya, atau Anda sakit, datang ke dokter, Pak dokter gimana? Oh tenang, ya. Anda pasien yang nomor 570. Alhamdulillah 560-nya sembuh begitu loh, ya. Itu rasa percaya diri kita kepada dokter tadi pasti akan sangat tinggi. Jadi di sini anjurannya, sebelum seseorang itu menjelaskan kepada kebenaran kepada orang lain, dia harus mampu meyakinkan bahwa dirinya itu benar. Nah, tetapi jamaah sekalian, ini zaman fitnah. Saya ingin ingatkan, ini zaman fitnah. Saya ingin melebar sedikit penjelasan daripada ayat ini, ya. Jadi kalau pada zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, saat amanah betul-betul ditanam di dalam dada setiap manusia beriman, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, saat mendengar kata-kata ana muslim, maka yang terbayang adalah sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq yang tak pernah berdusta, ya. Maka saat itu ketika kejujuran itu menjadi barang yang semua memilikinya, amanah itu adalah menjadi standar setiap manusia, maka Anda ngomong apa saja langsung diterima. Seperti sahabat Sa'ad bin Rabi yang kedatangan Abdurrahman bin Auf, nggak pernah jumpa sebelumnya, datang dari kota Makkah sampai di Madinah, dipersaudarakan. Sa'ad langsung mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, aku orang paling kaya di kota Madinah, aku punya rumah sekian yang satu buat kamu, aku punya kambing sekian yang separuh buat kamu, bahkan aku punya istri 2, kalau kau berkenan akan aku ceraikan salah satunya, pilih yang kau suka, nanti habis masa iddahnya silahkan kau nikah dia. Ini kalimat ini hanya bisa terjadi pada sosok orang yang benar-benar dipercaya atau dapat dipercaya. Nah, masalahnya hari ini kita hidup di zaman yang amanah, kata Hudzaifah ibnul Yaman, telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kok ikhwan, ustadz sekalipun itu enggak jaminan bahwa kemudian dia bisa dipercaya dalam urusan harta. Apalagi cuman ana muridnya Ustadz Fulan, ana selalu mendampinginya, ana tetangganya, ana dulu ngaji sama dia. Ini enggak jaminan bahwa kita akan dipercaya. Kan kita sering nih, maaf nih ya, ikhwan-ikhwan ini datang kepada ustadz atau kepada seseorang, ya sebutlah orang ini berharta, kemudian dia mengatakan, akhi boleh nggak ana pinjam gitu ya. Aduh afan ya, masa antum nggak percaya sih sama ikhwan sendiri gitu ya. Nah, bab yang satu ini yang harus kita pahami, ini zaman fitnah. Ini kita bukan kayak di zaman sahabat yang datang langsung percaya 100% tanpa jaminan apa-apa, nggak perlu pakai sumpah-sumpahan, nggak perlu pakai jaminan, langsung dipercaya. Kita hidup di zaman fitnah yang amanah sudah dicabut dari dada sebagian besar manusia, dan itu terjadi sejak zaman Hudzaifah bin Yaman sampai sekarang. Kok jangankan cuman sekedar pakai sumpah wallahi, pakai materai, ya double materainya, ya pakai apa namanya, pihak ketiga itu, ya ada saksi dari pihak notaris sekalipun. Aduh, orang untuk khianat itu begitu gampang kok gitu kan ya. Maka saya sering menyarankan kepada kawan-kawan, ya para santri kami, ketika sudah mau bicara urusan pengen diberi kepercayaan tentang uang terutama ya, yang paling berat itu ya, itu saya sarankan begini, ini zaman fitnah,
rumusnya jangan kamu gunakan, kamu masa nggak percaya sih sama ikhwan sendiri, jangan ucapan kalimat ini kalimat yang menyiksa ya. Pak, jenengan kalau digituin tersiksa nggak hatinya? Masa kamu nggak percaya sih saya mau pinjam duit 1 juta aja nggak boleh? Tersiksa nggak jenengan? Tersiksa hati kita ya. Maka jangan siksa hati saudara Anda dengan kata-kata masa kamu nggak percaya sih sama aku, begitu ya. Terus gimana dong? Rumusnya dibalik, jangan paksa orang untuk percaya kepada kita. Rumusnya seperti Nabi Yusuf, paksalah diri kita untuk layak dipercaya orang, gitu loh. Gimana cara memaksa diri kita supaya dipercaya orang? Tunjukkan bukti dan pengalaman, tunjukkan track record kita, bukan janji. Janji memang bisa menumbuhkan harapan, itu janji menumbuhkan harapan, tapi pemberian akan melahirkan kepercayaan. Jadi yang membuat orang percaya itu bukan janji, tetapi apa? Bukti. Wah, kayak kampanye aja ya isinya begitu, tapi ya kira-kira begitu. Maka sebelum Anda minta dipercaya oleh orang, tunjukkan kepada orang lain bahwa saya layak dipercaya. Dan ini butuh waktu lama, nggak bisa buru-buru kemudian Ustadz masa nggak percaya sama saya sih, gitu kan ya. Ya kamu jujur, tapi dalam pelajaran aja, nggak nyontek. Dalam urusan uang belum ada bukti, gitu kan ya. Kamu jujurnya dalam satu bab, belum dalam bab yang lain, semacam itu. Ini ya, ini rumus Nabi Yusuf, sehingga beliau ketika mengatakan tidaklah engkau datang kepadaku kecuali aku sudah mengetahui tentang jenis makanan yang diberikan kepada kalian ya. Jadi sama, kalau misalnya Anda, tadi kan saya kasih ilustrasi dokter atau terapis ya, ketika dia ngomong kayak begitu ya, dia mengatakan oh saya sudah menangani orang seperti ini lebih dari 500 pasien, wah ya, dan alhamdulillah semuanya sembuh. Anda pasti yakin, kenapa? Dia mampu meyakinkan, begitu ya. Ada orang punya masalah, kita bilang oh kasus kamu itu sudah terlalu banyak dan itu tidak rumit, biasa saja. Maka apa? Kita dengan mudah percaya kepada dia. Ketika Nabi Yusuf mengatakan bahwa tidaklah kamu datang kecuali aku sudah mengetahui makanan yang akan diberikan kepada kalian, ini membuat dua orang tadi masya Allah gitu ya. Maka Nabi Yusuf kemudian apa ya, beliau tidak langsung memberikan jawaban. Ini menjadi momen penting untuk menyampaikan pesan dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, ya. Ini juga rumus lain dalam kehidupan kita yang harus kita pegang. Apa itu? Bahwa orang itu baru akan mengikuti kata-kata kita bukan karena kata-kata kita benar dan baik. Ya. Jadi orang percaya kepada omongan kita bukan karena kata-kata kita benar dan baik saja, tetapi dia bisa percaya kepada kita karena kata-kata yang benar dan baik itu bermanfaat buat dia. Bisa dipahami ya? Kata-kata yang benar dan baik itu bermanfaat buat dia. Kalau saya mendatangi seorang pemabuk, penjudi, kemudian mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rijzum min amali syaiton, itu benar nggak itu? Benar nggak? Benar ayat. Baik nggak itu? Baik. Tapi bermanfaat nggak buat dia? Nggak bermanfaat. Ini mengancam profesi dia, mengancam pekerjaan dia. Wah, kalau saya nurutin jenengan habis dagangan saya nggak bisa main lagi, saya nggak dapat duit lagi. Itu yang menjelaskan kenapa orang tidak mudah mengikuti kebaikan. Kenapa? Dia tidak merasa kebaikan itu memberi manfaat kepada kita. Ibu-ibu nasihati anaknya itu rata-rata nasihatnya baik atau tidak? Baik. Tapi anak nurut apa enggak? Enggak. Kenapa? Ya karena buat dia mentaati ibu berarti mengekang. Berarti kebebasan saya terikat begitu. Ya. Nah di sini Nabi Yusuf tidak demikian. Nabi Yusuf pertama berusaha yakin dulu ya, berusaha yakin dulu bahwa dia ini layak dipercaya ya. Saya mundur sedikit ya. Jadi begini, tadi saya katakan bahwa orang belum tentu ikut kita hanya gara-gara omongan kita baik. Dia hanya ikut kita kalau omongan kita baik dan dia rasa bermanfaat. Bahkan dia akan lebih ikut kepada orang yang omongannya pahit, nggak menyenangkan tapi mendatangkan manfaat bagi dia, daripada yang baik tapi nggak bermanfaat. Contoh apa? Jangan datang ke dokter
rata-rata nasihat dokter itu menyenangkan atau menyakitkan? Hah? Nasihat dokter menyenangkan atau menyakitkan, Bu? Enak apa enggak rata-rata? Diminum ya obatnya ya. Rata-rata obatnya pahit apa manis? Pahit gitu ya. Sehari 3 kali, 1 kali minum ini. Jangan sampai telat. Jenengan udah jeleh banget toh. Ya, seminggu ya Allah habis makan mesti 6 kapsul, 5 tablet gitu kan ya. Sehari 18 begitu kan ya. Ini pahit. Nasihat dokter itu pahit, nggak enak semuanya rata-rata. Ya. Ini jangan dimakan ya. Duren nggak boleh. Ini nggak boleh. Pedes nggak boleh. Es nggak boleh. Padahal itu enak-enak semua, ya nggak? Ya. Nanti yang dimakan brokoli, kemudian yang pahit-pahit gitu kan ya. Ya, gorengan dihindari. Padahal ya Allah buka puasa tuh enaknya pakai gorengan gitu kan ya. Malah disuruh makan tempe mentah campur sari kurma gitu. Rasanya nggak ngenah ya. Tapi kenapa ada orang kok tetap nurut dan taat? Ya, bahkan yang paling mungkin kita berat ya, buka dompetnya gitu kan ya. Terakhir itu, buka dompetnya itu terakhir ya, suruh bayar ya. Ya kita buka juga, bayar juga. Sampai kita rela jual ini, jual itu dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa perintah dokter yang menyakitkan itu, yang nggak menyenangkan itu tetap kita taati? Kenapa kira-kira? Karena kita melihat bahwa dokter itu berpihak pada kesehatan masa depan kita. Kalau kita nggak nurut, nggak taat, maka ada ancaman pada nyawa kita atau kesehatan kita. Dan itu baru bisa dia rasakan ketika dia percaya kepada kita, kepada dokter tadi. Pertanyaannya, bagaimana dokter ini bisa dipercaya? Hah? Apa dia dipercaya gara-gara buka tulisan pelang dokter spesialis bedah kandungan? Apa gara-gara gitu? Enggak, Pak. Dia dipercaya karena dia udah sekolah kedokteran berapa tahun. Ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dokter, kemudian koas, kemudian kalau dia mau spesialis lanjut lagi, sampai setelah dia pengalaman, dia punya surat izin praktek dan sebagainya, maka kita baru percaya sama dia. Tidak gara-gara dia itu baik kemudian Anda percaya. Mau bukti? Ya, Mas bagus gitu ya. Ya. Kalau misalnya ya bukan Mas bagus lah, semuanya ya. Jenengan punya masalah, kena musibah, patah tulang, terus saya bilangin, mau nggak saya operasi gratis sama saya? Mau nggak kira-kira? Gratis, nggak bayar sama saya? Ya, mau nggak kira-kira, Bu? Loh, saya kurang terkenal baik apa sih? Saya kurang terkenal baik apa kok Anda nggak mau gitu loh? Masalahnya saya bukan terkenal di bidang itu gitu loh. Paham nggih? Ya. Jadi ini penting ya, cara meyakinkan orang lain itu ya panjang prosesnya, nggak bisa hanya kata-kata kita kan ikhwan, kita kan sama-sama ngaji, masa kamu nggak percaya sama saya? Nggak begitu caranya, Pak. Ya, kita harus menunjukkan bukti bahwa kita layak dipercaya. Ya. Contoh yang lain, kalau Anda naik motor, tiba-tiba polisi nyemprit, berhenti nggak? Berhenti nggak kira-kira? Kenapa? Pertanyaan kenapa berhenti? Ayo, kenapa Pak? Kenapa kok berhenti? Karena kita yakin dia polisi beneran. Jadi tidak gara-gara dia pakai topi, seragam, sepatu, celana. Misalnya saya pakai seragam polisi, topi sempritan beli di pasar pramuka, sepatu juga begitu. Terus Anda lewat saya semprit, kira-kira komentarnya gimana? Ustadz ngapain di sini? Gitu kan? Ya, paham ya? Tahu begitu ya? Selamat siang begitu ya? Wajah saya familiar begitu kan? Anda apal banget tetangga gitu ya? Terus Anda ngelihat saya, kira-kira berhenti takut apa berhenti ketawa? Ya, ya Allah Ustadz kurang kerjaan ya. Maksud saya begini Bapak Ibu sekalian, seragam yang dimiliki oleh mereka itu bukan sembarang seragam, itu punya pengalaman panjang. Dia bisa nyemprit kayak gitu bukan karena beli sempritan di pasar ya. Dia tuh bisa nyemprit itu setelah di push up berapa kali sama komandannya gitu loh ya. Ya, di rolling berapa kali sama komandannya. Apel pagi siang malam,
mengikuti pelatihan, badannya sudah habis-habisan. Itu makanya seragamnya berharga. Dia bukan polisi gadungan gitu loh. Ya. Bajunya bukan sembarang baju, itu baju yang ditebus dengan keringat dan keletihan yang luar biasa. Baru dia kalau nyemprit itu kita takut gitu loh. Ya kalau nggak percaya coba jenengan yang nyemprit begitu ya. Ya. Mas Yahya nyemprit begitulah saya ketawain begitu loh ya. Jadi inilah ya Nabi Yusuf kenapa begitu dipercaya? Pengalaman panjang sebagai orang yang sangat jujur dari sejak kecil, pintar, cerdas, track recordnya, dan itu terbaca pada raut wajahnya ya. Jadi yang belum kenal sekalipun bisa langsung percaya ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang penulis sampaikan tentang pentingnya sebelum dia mengenalkan kepada orang, memaksakan orang untuk percaya kepada dia harus bisa menunjukkan bukti bahwa dia punya kapasitas gitu loh. Ya seperti dokter dan Pak polisi tadi ya, dia punya kapasitas yang membuat orang mau mengikuti apa perintah dia. Kenapa? Ada risiko kalau tidak mengikutinya ya. Kemudian ya, pesan berikutnya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam memanfaatkan momen di penjara. Ini ciri mentalitas orang yang bermanfaat, ciri orang baik dan benar. Dimanapun dia tinggal selalu memberikan manfaat. Nabi Yusuf tinggal di istana memberikan manfaat, tinggal di penjara mendatangkan manfaat ya. Maka lihatlah, maaf kalau penjara itu diisi sama orang-orang kriminal, pembunuh, perampok, pemerkosa, ya, tukang mabuk, penipu dan sebagainya, maka ketika dia di penjara, ya sudah, ya dia nggak bisa memberi manfaat apa-apa, bahkan boleh jadi dia malah mengembangkan kejahatannya di penjara. Tapi coba lihat para ustadz, para dai, para mubalik yang diuji dengan ujian penjara, maka dia bisa bersikap seperti Nabi Yusuf, menjadi momen untuk menjadikan penjara itu mirip seperti sekolah atau pesantren ya. Kita bisa ikuti berita-berita para ustadz yang ada di penjara itu. Yang terakhir adalah Syekh Habib Rizik Syihab ya, bagaimana beliau menurut berita yang beredar menyulap penjara seperti pesantren, bahkan di Ramadan ini mendatangkan dai-dai muslimah untuk memberikan pengajaran pendidikan kepada para narapidana yang lain ya. Dan kita lihat konon ya, ketika Ustadz Abu itu ya dipindah atau bebas, para napi yang lain sedih. Bukan berarti mereka nyukurin di penjara lama-lama ya, cuman betapa mereka sangat kehilangan ya orang yang selama ini telah memberikan banyak sekali kebaikan. Jadi biasanya para ikhwan ustadz yang di penjara ketika mau bebas itu, teman-teman yang belum bebas itu sedih rasanya. Kenapa? Tadi ketika di penjara bisa bersama orang-orang baik ini. Nabi Yusuf memanfaatkan momen ini untuk mendakwahkan, dan dakwahnya nggak main-main, langsung menyasar kepada inti tauhid yang sesungguhnya ya. Maka Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, ya sahibai sijni ya, awalnya apa? Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub maka nalana an nusrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunih illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Baru ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 momen yang paling efektif kalau ingin menasihati seseorang ya. Momen itu adalah satu, ketika yang paling lazim itu anak kita ya. Bapak Ibu kalau mau menasihati anak kita, ada 3 waktu yang paling efektif. 1 ketika sedang makan, 2 ketika sedang safar bepergian, 3 ketika anak sedang sakit dan membutuhkan. Ini waktu yang paling tepat untuk memberi nasihat
karena biasanya lebih mudah dicerna. Anak kita lagi ngelanggar nakal, pulang diomelin, ditawasin, mesti mental. Ya, jenengan kalau misalnya berbuat nakal, ketahuan, yang dibutuhkan itu omelan atau kasih sayang. Saat itu yang dibutuhkan semua anak bukan omelan, bukan kita dimarahin. Yang dibutuhkan adalah dia disayang. Ya, omelan mesti mental. Nah, cara yang paling tepat bagaimana? 3 waktu tadi. Ketika sedang makan, ketika sedang safar, ketika sedang sakit. Dia sedang opnam, dia sedang, nah disitulah pesan-pesan kita masuk. 2 orang ini adalah 2 orang yang sedang sakit. Ya, secara fisik badannya di penjara, secara mental mimpi mereka sangat mengganggu. Ya, maka Nabi Yusuf, apalagi mereka datang meminta, mereka yang datang minta. Kalau orang datang minta itu lebih masuk begitu. Ya, pengalaman saya ngajar karena jadwal pelajaran, ngisi tausiah karena jadwal pelajaran, dengan anak-anak santri datang ke rumah karena pengen minta wejangan, itu beda. Ya, wong mereka yang butuh, maka kita memberi nasihat itu bisa lebih masuk lagi. Ya, maka termasuk di antara cara efektif itu memang kita mengurangi ya pemberian yang tidak diminta dalam masalah nasihat. Nah, dalam hal ini nasihat Nabi Yusuf menjadi lebih berarti. Kenapa? Karena dia yang dibutuhkan oleh orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah momen bagi Nabi Yusuf untuk menjelaskan kepada mereka pesan-pesan tauhid. Ya. 3 waktu tadi ya, makan, ya, safar dengan sakit. Ada ustadz kami itu kalau ada santri nakal itu enggak diomelin sama dia. Itu dipanggil, "Sini, Nak." Ya, dia udah ketakutan itu. Ya, "Sini, Nak." Ya, akhirnya ketika dipanggil ke rumah ketakutan, ternyata bukan mau ditausiahi, sudah disuguhkan hidangan gitu loh. "Silahkan, ini buat kamu, spesial saya buatkan buat kamu." Waduh, Ustadz saya jadi enak nih gitu ya. Ya, maunya bilang nggak enak jadi enak begitu ya. "Udah silahkan." "Ya, ya Ustadz, jazakumullah." Waduh, masya Allah ya, malu tapi dihabisin juga. Nah, udah nggak ditausiahi, pulang begitu kan ya. Besoknya dia ngelanggar lagi, dipanggil lagi, "Sini kamu." Ya, bawa ke rumah, suguhi makanan lagi, tambah lagi nggak enak lagi dia. Ya, nakal lagi, besoknya diajak jalan-jalan keluar, boncengin naik motor. Bayangkan ya, nakal kok diajak jalan-jalan. Oh, seneng banget itu. Masukin warung Padang. Ya, makan kenyang, setelah itu baru saatnya ngomong. Ya, "Gimana? Masih mau nakal lagi?" gitu ya. "Enggak Ustadz, udah." gitu ya. Udah gitu aja nasihatinya ya. Jadi ini jurus efektif ya ketika sedang ditraktir makan. Orang Jawa bilang kan, orang Jawa itu dipangku mati ya, kalau diberi kebaikan terus itu biasanya dia luluh hatinya ya. Maka Nabi Yusuf kemudian baru setelah memasukkan pesan-pesan tauhid ya, disinilah Nabi Yusuf kemudian mengatakan, "Ya sahibayis sijni." Lihat nih, bahasa Nabi Yusuf menggunakan kata-kata ya sahibai, wahai 2 sahabatku. Ini bayangkan ya, belum pernah ketemu pertama di penjara, Nabi Yusuf langsung menganggap lawan bicaranya adalah, walaupun ini orang kafir, langsung dikatakan ya sahibai, wahai 2 sahabatku. Ya. Kenapa? Kosakata ini akan membuat dia menjadi tanpa jarak bersama kita. Ya, ketika kita berbicara dengan seseorang yang belum kenal, "Wahai kawan," begitu ya, "teman." Ya, dia sudah langsung merasa dekat. Ya, nah kedekatan inilah yang membuat dia bisa mendengar. Jamaah sekalian, ya, ini satu teori lagi ya. Karena nih teori komunikasi kalau kita kembangkan itu jadi luas ya. Kenapa 2 orang kalau lagi marah, lagi emosi itu suka teriak-teriak? Ya, sering mendengar ya cerita ini ya. Bukan lawan bicaranya itu nggak denger. Coba lihat ya, bapak sama anak, suami sama istri ketika lagi ngamuk, lagi marah, suaranya tiba-tiba meninggi. 2 orang yang lagi marah biasanya teriak-teriak, padahal bicaranya hanya sejarak 1 meter. Ya, bicara lirih pun biasanya
dengar, ya. Karena walaupun secara fisik itu berdekatan, tapi secara hati berjauhan. Dia menyampaikan suara tinggi tujuannya supaya bisa didengar. Tapi karena hati ini jauh, maka dia pun kemudian berusaha untuk menjawab, dan jawabannya juga apa? Lebih keras lagi. Kenapa? Karena dia merasa terlalu jauh hatinya. Dia hanya butuh karena jauhnya itu supaya terdengar. Yang sini mendengar dengan suara teriakan, butuh untuk menjelaskan. Karena hatinya berjauhan, maka mereka juga teriak lagi. Akhirnya dua orang marah-marahan ini makin teriak makin jauh, gitu ya. Dan bukan kemudian mereka dengar, mereka bukan mendengar saat itu. Yang mereka lakukan mikir gimana cara membantah, ya. Tapi pernah nggak ngelihat ada dua orang pacaran di bawah pohon teriak-teriak? Kalau nggak percaya, tanya sama salah seorang di antara kita, ya. Jadi orang itu kalau lagi pacaran, lagi kasmaran, nggak ada yang teriak-teriak. Kadang-kadang nggak berbicara, cukup pakai kedipan mata aja udah paham itu, gitu loh, ya. Kenapa kira-kira? Karena hati keduanya dekat bahkan tanpa jarak. Maka sebelum kita ngomong sama anak kita, dekatkan dulu jarak hati kita. Nabi Yusuf sebelum berbicara, ya, itu didekatkan dengan kata-kata ya sohibai. Disitulah kemudian kata-kata Nabi Yusuf menjadi bisa diterima. Lalu Nabi Yusuf menjelaskan kepada keduanya, amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Adapun salah seorang di antara kalian berdua, maka dia akan menuangkan anggur kepada tuannya. Maksudnya apa? Dia nanti setelah ini akan bebas dari penjara, kemudian bekerja lagi di majikannya sebagai penuang anggur. Jadi dia dulu pernah dituduh melakukan kejahatan tapi nggak terbukti, sehingga ketika nanti ini dia kok mimpinya kayak begitu, dia dikatakan adapun salah seorang dari kalian berdua nanti dia akan dibebaskan dari penjara, kemudian apa? Dia akan bekerja lagi kepada sang tuan sebagai tukang nuang minuman, ya. Wa ammal akharu fayuslabu fataqulu tayr min ra'sih. Adapun yang satunya, maka dia setelah ini akan dihukum salib, dihukum mati, kemudian seekor burung akan mematuk kepalanya. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Inilah keputusan yang kalian minta. Tapi Nabi Yusuf tidak mengatakan kamu bebas, kamu bakal mati. Enggak, ya. Nabi Yusuf enggak menceritakan. Jadi dua-duanya tuh dak-dikduk gitu. Siapa yang bakal bebas, ya. Nah, nanti Nabi Yusuf tahu tapi siapa yang bakal bebas. Maka Nabi Yusuf kemudian berpesan kepada yang bebas ini, yang bakal bebas ini, ya. Maka Nabi Yusuf mengatakan kepada yang bebas pada ayat berikutnya, ya. Wa qala alladzi dhanna annahu najim minhuma. Nabi Yusuf berkata kepada salah satu yang nanti bakal bebas, udzukurni inda rabbika. Tolong ya nanti sampaikan pesan ini kepada raja, ya, yang menentukan penjara ini. Sampaikan, tolong ceritakan tentang kasus aku, tanyakan kasus aku. Jadi aku di penjara itu karena apa sih, gitu kan, ya. Jadi Nabi Yusuf dalam riwayat mengatakan bahwa dia bilang kepada orang itu tidak di hadapan dua-duanya, tapi apa ketika salah satu dari keduanya terpisah, maka Nabi Yusuf mengajak salah satunya berbisik-bisik, kemudian dia mengatakan kamu nanti bakal bebas, ya. Tapi kamu jangan bilang-bilang sama dia. Tolong nanti kalau kamu bebas, sampaikan pesanku, tanyakan kepada raja, kepada sipirnya, kok aku di penjara itu gara-gara apa? Cuman sayang, fa'ansahu syaiton dzikra rabbih. Ternyata setan membuat dia lupa. Ketika si orang ini bebas, kemudian dia lupa kepada pesan Nabi Yusuf karena saking senengnya sampai dia melupakan jasa orang lain, begitu, ya. Nanti insya Allah pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang kenapa
kok orang itu sampai lupa dan apa alasannya ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan maghrib kita masih 6-7 menit lagi, tapi saya anggap cukup kajian kita pada sore hari ini untuk persiapan berbuka. Kita akhiri majelis tadabbur surah Yusuf yang sampai ayat ke 49 ya, 44, 42 ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada ayat ke-43 dan seterusnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.